Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Susanti yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Website Informasi Jadwal Kuliah Terintegrasi dan Sistem Manajemen Ruangan. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk membantu pengolahan jadwal perkuliahan dan manajemen ruangan secara lebih efektif, terintegrasi, dan terpusat. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada tim penyaji dari Reas dan Arif untuk memaparkan hasil proyek yang telah kepada penyaji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada website ini arsitektur sistemnya itu dibangun dengan HTML, CSS, serta vanilla JavaScript sebagai front end, lalu PHP sebagai back end, lalu database-nya itu MySQL dengan 6 tabel utama dengan autentikasi JWT, JSON, WebToken, dan juga decrypt password hashing. Table database-nya itu meliputi user, lecturers, and course, rooms, schedules, bookings, and dan juga notification. Jadi tiga role pengguna pada website ini yaitu admin dengan akses penuh ke semua fitur, lalu dosen yang hanya bisa melihat jadwal sendiri dan juga mengajukan booking, mahasiswa dan juga mahasiswa. Pada login page yang diakses lewat login.html, halaman ini menangani autentikasi semua jenis pengguna. Saat halaman dibuka, sistem otomatis memeriksa apakah JW token yang tersimpan di local storage. Jika token masih valid atau belum expired, pengguna langsung diarahkan ke halaman sesuai role-nya tanpa perlu login ulang. Jadi cara login itu bisa dengan memasukkan username atau email, lalu memasukkan password lalu tekan enter. Jadi kalau login gagal biasanya ada pesan error yang ditampilkan pada kedua field ini yang diberi dengan tanda merah. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini kedua fieldnya jadi merah. Lalu kalau token JWT-nya disimpan di local storage, itu pengguna langsung diarahkan sesuai role-nya masing-masing. Contohnya kalau admin itu dia langsung diarahkan ke index HTML. Kalau dosen itu diarahkan ke dosen view.html. Lalu kalau role mahasiswa itu diarahkan pada mahasiswa.html. Lalu pada halaman register yang diakses dari file register.html, di mana pengguna bisa mendaftar secara mandiri dengan role mahasiswa ataupun dosen. Jadi validasi yang dilakukan sistem pada page register.html ini adalah itu semua field wajib diisi, mulai dari nama lengkap, username, email, program studi, serta NIM. Jika mendaftar sebagai dosen, sistem akan mencoba mencocokkan sistem email yang didaftarkan dengan data dosen di tabel lecturers. Jika cocok, akunnya akan terhubung otomatis ke data dosen.
Lalu selanjutnya itu dashboard admin. Halaman pertama setelah login sebagai admin itu menampilkan ringkasan kondisi sistem secara real time. Jadi ada 4 kartu statistik di bagian atas. Ada total jadwal, ini jumlah jadwal aktif pada semester ini. Lalu ruangan aktif ditampilkan sebagai 4 ruangan dengan 4 ruangan yang tersedia. Lalu jadwal hari ini itu jumlah kelas yang berlangsung pada hari ini. Lalu ada card statistik booking pending. Lalu pada bagian jadwal hari ini menampilkan daftar jadwal hari ini secara otomatis berdasarkan nama hari dan tanggal sistem. Jadi setiap sistem itu menampilkan jam, lalu nama mata kuliah, nama dosen, sama kode dari ruangannya. Lalu pada bagian okupansi ruangan itu menampilkan persentase penggunaan setiap ruangan dalam bentuk progress bar, dan persentasenya itu dihitung dari jumlah slot jadwal yang terisi dibanding total. Lalu pada bagian bawah itu ada tampilan mingguan. Ini adalah tampilan yang menampilkan sebaran jadwal dari Senin sampai juga Sabtu dalam 1 minggu berjalan. Jadi setiap jadwal ditampilkan sebagai blok berwarna. Contohnya pada hari Senin ini ada 2 jadwal, pada Selasa ada 1, Kamis ada 1, dan juga Jumat ada 1. Lalu selanjutnya manajemen jadwal. Ini adalah halaman inti untuk mengelola seluruh jadwal kuliah yang hanya bisa diakses pada dashboard admin. Jadi pada dashboard ini kita bisa melihat daftar jadwal, di mana jadwal ditampilkan dalam tabel dengan kolom mata kuliah, dosen, hari dan waktu, ruangan, mahasiswa semester, dan juga status. Jadi data jadwal pada sesi ini itu diambil dari API dengan query join ke table, course, room, dan lecturer sekalian diurutkan berdasarkan urutan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, kemudian jam mulai. Lalu pada ini fitur tambah jadwal, ketika memencet tombol fitur tambah jadwal, di sini form model muncul dengan field berikut, yaitu mata kuliah, dosen, hari, ruangan, jam mulai dan jam selesai, lalu semester dengan teks bebas. Lalu selanjutnya itu pengecekan konflik real time. Jadi setiap kali hari, jam, ruangan, atau dosen diubah, sistem otomatis mengirim request ke get/api/schedule.php untuk memeriksa 3 jenis konflik, yaitu pertama konflik ruangan. Contohnya jadi kalau ada konflik bakalan muncul pesan error spesifik yang ditampilkan. Itu pesan errornya itu ruangan 120110A sudah dipakai oleh profesi kependidikan jam 10 sampai jam 9.40. Selain itu, API juga mengembalikan rekomendasi ruangan yang tersedia dan memiliki kapasitas cukup untuk mata kuliah yang dipilih. Itu ditampilkan sebagai daftar tautan di bawah ini. Lalu mengedit jadwal. Setelah
Setelah disimpan, sistem otomatis mengirim notifikasi broadcast ke semua pengguna mulai dari jadwalnya, nama mata kuliahnya, hari yang udah diperbarui. Lalu pada page jadwal ini ada 2 tab, yaitu pertama daftar dan juga kalender. Pada tampilan kalender, di sini ada mode tampilan mulai dari bulan, tampilan 1 bulan penuh, lalu minggu, tampilan dari 6 hari Senin sampai Sabtu dengan slot jam yang vertikal mulai dari jam 7 sampai ke jam 7 malam. Lalu hari, ini adalah tampilan 1 hari detail serta juga agenda, tampilan daftar beruntun. Lalu setiap jadwal itu ditampilkan sebagai blok begini, yang setiap blok itu diisi dengan nama mata kuliah, nama ruangan, serta nama dosennya. Lalu pada page jadwal juga ada tombol ekspor jadwal yang kalau dipencet akan memunculkan drop down dari ekspor PDF yang menghasilkan file jadwal kuliah, contohnya seperti itu. Lalu ada ekspor Excel dan juga ekspor CSV. Lalu ada juga print yang membuka dialog setup browser seperti ini. Setelah ekspor berhasil, bakalan muncul toast notification, yaitu PDF berhasil diekspor atau CSV berhasil diekspor di pojok kanan bawah. Lalu selanjutnya pada page ruangan, manajemen ruangan, halaman untuk mengelola semua data ruangan yang hanya bisa diakses oleh admin. Ada dan memiliki 4 statistik ruangan, yaitu total ruangan, lalu ruangan yang tersedia, ruangan yang lagi maintenance, dan juga total jadwal yang sudah terjadwal di seluruh ruangan. Jadi daftar ruangan itu ditampilkan dalam bentuk card grid. Setiap kartu itu memuat nama kelas, terus date statusnya di sini tersedia. Lalu ini kode dari ruangannya, lalu lokasi serta lantainya. Dan juga pada card grid ini menampilkan kapasitas dalam jumlah kursi per satu ruangannya. Dan juga ada tag dari fasilitas seperti AC, proyektor, dan juga whiteboard. Dan juga persentase penggunaan ruangan ada pada bawah card grid ini. Contohnya pada ruangan ini ada penggunaan 33%, ini 17%, dan lainnya. Lalu pada fitur menambah ruangan, itu ada field yang wajib diisi mulai dari nama, kode, tipe, kapasitas, gedung, lantai, dan juga statusnya itu tersedia maintenance atau tidak aktif. Dan juga pada page ini admin bisa mengedit ruangan. Ketika kita klik edit pada kartu ruangan, form edit muncul dengan semua data terisi. Perubahan pada status diubah menjadi maintenance. Sistem otomatis mengubah broadcast ke semua pengguna mulai dari ruangan dan juga ruangannya sedang dalam maintenance atau tidak dapat digunakan. Lalu pada bagian bawah itu ada analytics penggunaan ruangan. Di bagian bawah terdapat grafik horizontal yang menampilkan jumlah jadwal per ruangan. Ruangan dengan jadwal terbanyak ditampilkan dengan bar paling panjang,
Yaitu ini 2 jadwal. Dan ini membantu mengetahui ruangan mana yang paling sering digunakan dan juga ruangan mana yang paling jarang digunakan. Lalu selanjutnya itu tab dosen dan juga mata kuliah. Pada tab ini itu ada 2 tab, yang pertama dosen dan juga mata kuliah. Pada tab dosen itu ada 3 statistik, yaitu pertama total dosen, total jadwal, dan juga overload. Jadi pada daftar dosen ini setiap item menampilkan avatar dari inisial nama, lalu nama lengkapnya, kode, program studi, serta beban mengajarnya. Lalu pada fitur menambah dosen baru, semua field yang ada pada grid card ini itu harus diisi, dan setelah disimpan, sistem melakukan 2 hal sekaligus di backend. Jadi kalau kita simpan data dosen itu otomatis membuat akun login ke table user dengan username itu kode dosen yang diubah menjadi ke huruf kecil, contohnya RS yang akan diubah menjadi huruf kecil. Dan juga password defaultnya itu adalah kode yang dituliskan pada nama di samping ini. Dan setelah berhasil akan muncul dialog pemberitahuan yang berisi username serta dari akun dari dosen yang telah di-input. Lalu selanjutnya itu tab mata kuliah yang menampilkan 3 statistik, yaitu total mata kuliah, total SKS, dan juga total mata kuliah yang sudah terjadwal. Pada tabel mata kuliah ini menampilkan kolom kode, lalu nama mata kuliah, SKS, prodi, semester, dan juga mahasiswanya. Lalu pada tombol tambah mata kuliah, jadi semua form field ini itu harus diisi. Pada kode MK itu harus diisi dengan kode unik, contohnya seperti ini. Lalu nama mata kuliah itu wajib dan jumlah satuan kreditnya, lalu jumlah mahasiswa, lalu semester, dan juga program studi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk materi sebelumnya. Di sini saya bersama ingin melanjutkan video demonstrasi kita. Adapun tampilan awal ketika mahasiswa ingin melakukan sistem booking pada si jadwal, pertama itu mahasiswa akan disuruh memasukkan username atau password. Jika mahasiswa belum memiliki akun, di bawah ini tertera daftar belum mempunyai akun. Di situ adapun tampilannya seperti ini. Disuruh ketika membawa akun, kita memilih mahasiswa, nama lengkap, username, email, program studi, NIM, password, dan konfirmasi password. Pertama kita login menggunakan akun mahasiswa, itu memasukkan username dan password. Adapun tampilan awal ketika memasuki si jadwal itu, di sini dapat tertera jadwal. Misalnya di sini mahasiswa jadwalnya itu hari ini ada apa. Pertama itu misalnya ada evaluasi hasil belajar. Adapun kita dapat melihat Senin itu ada profesi kependidikan, metode penelitian, dan hari-hari lainnya. Ketika adapun permasalahan ketika
mahasiswa tidak memiliki ruangan kelas ataupun penuh, dia dapat melakukan booking ruangan. Pertama itu memasuki tab yaitu booking ruangan. Di sini ada tombol booking baru. Setelah itu akan disuruh mengisi detail kegiatan. Misalnya pada nama kegiatan kita buat seminar. Lalu mengisi jumlah peserta. Lalu di sini kita memilih hari apa yang kita pilih, tapi tidak bertabrakan pada hari sebelumnya. Misalnya hari Senin, jam mulainya pada jam 1 dan jam selesainya pada jam 3. Lalu kita memilih tanggal. Lalu ada pun catatan di sini, misalnya kita ketinggalan mata kuliah ataupun ruangan yang ingin kita masuki itu penuh. Di sini kita dapat menulis catatannya. Lalu kita memilih ruangan, misalnya pada ruangan 890302A. Lalu kita ajukan booking. Setelah itu, setelah mahasiswa melakukan booking, akan terkirim ke akun admin. Lalu kita masuk pada akun admin. Dan setelah pada akun admin di sini akan tersedia apakah mahasiswa tersebut dapat kita setujui atau tidak. Misal kita setujui, lalu pada akun mahasiswa akan tertera bahwa kelas yang ingin dia masuki telah tersetujui. Setelah mahasiswa login ke akunnya, lalu kita lihat pada tab booking ruangan. Di sini total bookingan yang mahasiswa ingin booking itu dapat kita lihat total bookingan itu 1 dan seminar itu disetujui. Adapun periode demonstrasi yang saya berikan akan dilakukan oleh moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anda dari Zalku atas pemaparan yang telah disampaikan mengenai website informasi jadwal perkuliahan, terintegrasi dan sistem manajemen ruangan. Demikian pula demonstrasi dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi web dalam pengelolaan jadwal akademik dan manajemen ruangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan presentasi ini dengan baik. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.